dari SMK Negeri 3 Kendal dari jurusan Teknik Elektronika Industri dari kelas 11 TI 2. Jadi kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan karya smart home kita yang telah kami rancang. Hai guys, perkenalkan nama aku Adinda Putri Fitriani dari kelas 11 TE 2 nomor absen 2. Halo, perkenalkan nama saya Afika Sasyawan nomor absen 6 dari kelas 11 TI 2. Halo semua, perkenalkan nama aku Deni Syaktavia Cecilia dari kelas 11 TI 2 nomor absen 8. Halo semua, perkenalkan nama aku Desti Eki Rahma dari kelas 11 TI 2 nomor absen 11. Hai guys, perkenalkan nama saya Sofira Naswa Putri Kirana nomor absen 33 dari kelas 11 TI 2. Yuk kita simak videonya. Let's go. I just had to let you know you're Pengertian smart home. Smart home, rumah pintar, adalah sistem rumah yang menggunakan teknologi otomatis dan internet untuk mengontrol berbagai perangkat di dalam rumah secara otomatis atau jarak jauh. Tujuan pembuatan miniatur smart home bertujuan sebagai media simulasi untuk mempraktikkan konsep Internet of Things atau IoT secara nyata, mulai dari otomatisasi perangkat hingga sistem keamanan berbasis sensor. Melalui proyek ini, pembuatan dapat menguji efektivitas, kontrol jarak jauh, dan efisiensi penggunaan energi sebelum diterapkan pada bangunan asli, sekaligus menjadi saran edukasi teknis dan dalam merakit mikrokontroler dan perangkat elektronika lainnya. Prinsip kerja Internet of Things atau IoT berpusat pada integrasi antara perangkat fisik dan jaringan internet di mana sensor pada perangkat menangkap data dari lingkungan sekitar untuk kemudian dikirimkan melalui konektivitas kabel menuju sistem cloud. Di dalam cloud, data mentah tersebut diolah dan dianalisis secara otomatis oleh perangkat lunak guna menghasilkan keputusan cerdas yang diteruskan sebagai aksi nyata pada perangkat atau notifikasi ke antarmuka pengguna secara real time. Adapun yang kami gunakan dalam smart home adalah sensor hujan, sensor LDR, dan sensor RFID untuk garasi. Bahan 1 PVC, 2 triplek alas 50x50, yang ketiga lem Alteco, yang keempat isi lem tembak, yang kelima lem Fox, yang keenam timah, yang ketujuh stik es krim, yang kedelapan cat, yang kesembilan rumput plastik, yang ke-10 kardus, wallpaper lantai, batu kerikil, dan karton board. Alat yang digunakan adalah cutter, lem tembak, lem Alteco, pensil, pegaris, gunting, kuas, solder. Yang ketiga, komponen. Yang pertama kita menggunakan komponen motor servo, LED, Arduino Uno, sensor LDR, sensor hujan, sensor RFID, kabel penghubung, jobboard, baterai, resistor, dan saklar. Sensor RFID adalah perangkat elektronik yang dapat membaca dan menulis data ke tag RFID. Tag RFID adalah chip kecil yang dapat menyimpan data dan dapat dibaca oleh sensor RFID menggunakan gelombang radio. Sensor RFID biasanya terdiri dari antena, transceiver, dan decoders. Sensor RFID bekerja dengan cara mengirimkan gelombang radio ke tag RFID. Tag RFID kemudian menerima gelombang radio dan mengirimkan kembali data yang tersimpan di dalamnya ke sensor RFID. Sensor hujan. Sensor hujan adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya air hujan. Biasanya dipakai pada sistem otomatis seperti jemuran otomatis, atap otomatis, atau smart home.
Kebanyakan sensor hujan bekerja berdasarkan perubahan hambatan listrik atau resistansi. Saat tidak hujan, permukaan sensor dalam keadaan kering, arus listrik sulit mengalir. Saat hujan turun, air mengenai permukaan sensor. Air menghubungkan jalur-jalur tembaga pada sensor. Arus listrik terjadi lebih mudah mengalir. Sistem membaca kondisi sebagai hujan lalu mengaktifkan tindakan tertentu, misalnya menutup atap otomatis. Umumnya sensor cahaya menggunakan LDR. Saat terang, cahaya mengenai permukaan LDR. Nilai hambatan resistansi menurun. Arus listrik mengalir lebih besar. Sistem membaca kondisi sebagai terang. Saat gelap, sedikit atau tidak ada cahaya yang mengenai LDR. Nilai hambatan meningkat. Arus listrik menjadi kecil. Sistem membaca kondisi sebagai gelap. Penerangan tiap ruangan tidak menggunakan sensor, namun menggunakan baterai. LED kaki anoda dihubungkan dengan resistor, lalu dihubungkan lagi dengan kabel positif dan dihubungkan positif baterai. Sedangkan kaki LED katoda dihubungkan langsung dengan kabel negatif, lalu dihubungkan ke negatif baterai. Kesimpulan, pembuatan miniatur smart home memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi siswa dalam memahami konsep Internet of Things atau IoT secara langsung melalui alat peraga interaktif. Proyek ini berhasil mengasah keterampilan teknis siswa, mulai dari perancangan sirkuit menggunakan microcontroller seperti Arduino atau Node MCU, hingga menyusun logika pemrograman untuk mengontrol sensor cahaya dan keamanan. Selain meningkatkan literasi digital, simulasi ini menyimpulkan bahwa teknologi rumah pintar sangat efektif dalam menciptakan efisiensi energi dan kenyamanan jarak jauh, yang menjadi bekal penting bagi siswa dalam menghadapi inovasi penting di masa depan. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're